Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nulis kali ini pengen bahas engine flash. Ya, kalau sebelumnya itu menjelaskan soal logika ya. Sekarang menjelaskan dari sisi bahan ya. Bahannya engine flash itu apa? Dari spesifikasinya, dari kekentalannya dan macam-macam. Bukan berarti penulis pengen menyarankan pakai engine flash, tapi penulis pengen mengolok-olok ya, karena jengkel juga ya. Ya pemirsa biasanya sih no problem, tapi kan ada juga yang bermasalah ketika penulis ini nyombong motornya udah pakai minyak goreng, pakai bimoli. Ada yang merasa masalah ketika bensinnya dikasih margarin, ada kan. Nah, ini penulis ingin ngomongin mereka yang ngomong gitu dengan ya ngomongin soal engine flash ya. Mereka itu pakai engine flash itu beneran sudah ngecek bahannya atau apa? Kalau sebelumnya penulis bahas soal standar API atau apa, kali ini penulis ya apa ya namanya ya, mengecek dari sisi pengetahuannya dari sisi nganu ya, bahan SDS-nya ya. Kalau oli itu yang sering jadi sombongnya adalah nih oli ada PAU-nya. Nih terbukti di safety data sheet-nya itu nggak ada nyebut PAU. Ini nyindir lagi ya. Karena ada oli-oli yang salesnya ngaku-ngaku PAU, tapi di safety data sheet nggak berani nyebut PAU. PAO itu ada kode khususnya. Kodenya itu biasanya DC ini atau DEC 1 ini. Itu biasanya bahannya PAO kalau disebut. Kalau nggak nyebut, ya dijamin nggak pakai PAO lah. Nggak tahu lagi ya. Saya memang ada yang rahasia, tapi mestinya itu kelihatan dari kode-kodenya. Karena sepertinya bahan PAO ini termasuk apa ya, ringan lah ya, nggak bahaya banget, tapi termasuk bahaya ringan. Ada yang menyebut, ada yang enggak. Penulis lupa yang di negara mana itu yang wajib menyebutkan, lupa. Nah, kalau oli kan ngomong itu, oh ya bahannya PAO. Oh ya, ada bahannya esternya. Bahan ester itu disebut di ester kalau nggak salah di safety data sheet. Jadi kalau oli beneran pakai PAO, orang pakai senjata safety data sheet. Ini loh, oli beneran ada PAO-nya. Ngaku-ngaku PAO, tapi di safety data sheet juga ada disebut. Kalau safety data sheet itu biasanya nggak boleh menipu ya. Jadi kalau misalnya pingin merahasiakan sekalian nggak disebut, sekalian cuma dicantumkan bahwa oh bahan ini mengandung ini nggak disebutkan konsentrasinya tapi kandungannya. Penulis lupa yang mana yang mengandung itu. Oli yang mau penulis engine flash yang mau penulis bahas ini adalah engine flash yang
termasuk sangat terkenal ya, terkenal Liqui Moly. Penulis sebenarnya pengen cari contoh lain ya, masalahnya engine flashnya mereknya gak jelas kabeh ya. Penulis nggak yakin bisa menemukan safety datasheet untuk produk-produk engine flash yang dipakai oleh bengkel-bengkel mobil atau bengkel motor. Kalau oli ya, mengklaimnya, wah saya itu kalau cari oli cuma pakai oli yang ada produk datasheet dan safety datasheet. Kalau nggak ada yang nggak akan beli, nggak akan pakai gitu ya. Ngomongin ngono. Kalau engine plus, wah nggak penting safety datasheet itu. Yang penting apa? Bisa ngurah mesin titik. Gitu tok. Ya kalau itu soal mentalitas wis arep yo mana ya. Wis karep lah. Untuk oli wajib ada safety datasheetnya. Untuk apa? Engine flash gak usah, gak apa-apa. Toh yang melakukan itu orang lain, bukan kita sendiri. Yo karepmu lah. Tapi ya tanpa safety datasheet itu artinya ya produknya nggak bonafit. Produknya apa nggak dijamin bener produk genah ya. Nggak ada safety datasheet itu artinya produknya wis meragukan sekali lah. Karena ya namanya produk-produk murah kalau sudah diekspor kemana-mana ya tetap ada safety datasheet walau itu buatan Cina. Malah kalau ke Indonesia ada kemungkinan wajib safety datasheet bahasa Indonesia. Kan banyak toh safety datasheet pakai bahasa Indonesia. Beberapa produk oli menggunakan itu. Kalau aditifnya, engine flashnya merek Cina, bu mana ya? Barangkali bahasa Cina sehingga nggak nemu. Tapi ya itu tadi lah. Orang yang sering pakai engine flash itu biasanya orang-orang yang maniak banget sama datasheet. Nggak ada datasheet, nggak pakai oli itu. Iya wis. Nanti penulis kasih contoh-contoh kalau nemu ya yang apa sih engine flash yang dijual di pasaran. Merek apa ya sih engine flash? 3M. Nggak tahu lagi lah, nanti penulis buat cari lagi. Yang jelas dari Liqui Moly. Penulis nanti kasih contoh dua, Liqui Moly dan PTT. Yang Liqui Moly mewakili engine flash yang dicampur dengan oli bekas. Yang PTT mewakili engine flash yang menggantikan oli bekasnya. Menggantikan ya. Di-drain dulu oli bekasnya. Nah, Liqui Moly engine flash penulis coba cari dari dua contoh ya. Yang satu untuk mobil, yang satu untuk motor sport tapi ya bukan motor skuter. Soalnya kalau motor skuter kayaknya engine flashnya beda. Dari keduanya ini ada kesamaannya. Anaknya dari mana dulu ya? Dari produk datasheet. Produk datasheet ada beberapa fakta yang cukup menakutkan ya.
Yang menakutkan itu pertama dari sisi flash point. Flash point itu adalah titik bakar. Kalau kena api terbakar. Itu bisa terbakar pada suhu 60 derajat. Produk liquid moly yang motorbike yang menulis lihat, yang untuk mobilnya nggak lihat, tapi ya mestinya beda dikit lah ya, nanti penulis cantumkan lah. Jadi untuk produk motor, engine flash untuk motor itu titik bakarnya rendah sekali ya, rendah banget, 60 derajat. Coba bandingkan sama oli mesin biasa. Oli mesin itu flash point-nya ya 230 atau berapa gitulah, cukup tinggi ya. By the way, minyak goreng itu flash point-nya 310 atau berapa. Jauh lebih tinggi ya daripada apa oli. Nah, flash point-nya engine flush itu 60 derajat Celcius, rendah itu ya, artinya bahaya kalau menuangkan engine flash dalam kondisi panas. Ingat ya, suhunya mobil itu normalnya sekitar 90 sampai 100 gitu lah ya. Kalau 100 overheat sih ya, 90 lah, 90 derajat. Kurang dari itu tenaga nggak keluar, jadi dibuat normalnya 90 derajat. Nah, 60 derajat itu ya di bawahnya. Jadi kalau mesin pas lagi panas-panas dituang keluar uap, itu ada resiko kebakar. Jadi kalau lihat ada bengkel karyawan yang ngerokok, wis ojo, jangan melakukan engine flash di situ. Walau penulis sendiri nggak menganjurkan engine flash, kalau maksa pengen engine flash gimana? Ya, tapi kalau lihat karyawan yang ngerokok, jangan di situ, bisa resiko terbakar. Karena ya engine flash itu mudah terbakar. Ini yang buatan liquid moly ya. Yang lain-lain ya mestinya sama. Nah, itu dari sisi titik bakar. Yang kemudian juga penting itu adalah kekentalan. Kekentalan ini penting juga karena artinya setelah dicampuri itu oli akan jadi makin encer. Kalau nggak salah, kalau oli kapasitas 4,5 liter itu pakai liquid moly-nya 200 ml, cukup banyak ya. Nah, itu kekentalannya yang liquid moly ini, engine plus liquid moly itu sekitar berapa, 21 apa 24 lupa, wis pokoknya 20 berapa gitu lah. Ini di suhu 40 derajat Celcius. Bagaimana kalau dibandingkan dengan oli mesin? Nah, kalau dengan oli mesin, penulis nemu contoh Fastron Gold 0W20. Kekentalan Fastron Gold 0W20 di suhu 40 derajat Celcius adalah 31. Nah, ini artinya engine flush itu jauh lebih encer daripada
oli 0W20. Untuk mobil sih nggak masalah, karena beberapa mobil memang butuhnya oli itu. Terutama mobil yang sudah pakai, misalnya pistonnya sudah dilapisi moli ya, jadi ada hitam-hitamnya di pistonnya itu. Silindernya sudah nikasil atau yang lebih tinggi. Noken asnya sudah dilapisi DLC, diamond, lapis diamond. Terus pakai teknologi tinggi semua, nah itu no problem lah. Nah, tapi kalau yang nggak pakai ya, yang cuma sekedar di aku bisa pakai oli encer, tapi begitu pakai oli encer beneran suaranya kasar, ini yang jadi masalah. Satu, karena begitu dikasih campuran encer, maka oli akan jadi lebih encer. Yang dua adalah oli bekas itu biasanya sudah lebih encer daripada baru. Jadi biasanya oli itu kalau sudah di akhir masa pakai bakal sangat encer sebelum jadi kental lagi. Kental lagi ini taraf oksidasi parah loh ya. Jadi normalnya oli belum oksidasi sangat parah, itu akan jadi encer dulu. Biasanya kekentalannya juga turun. Misalnya oli 10W30 jadi 0W20. Nah ini kalau ditambahi engine flush yang lebih encer dari oli 0W20 kan jadi makin parah encernya. Padahal namanya perlindungan mesin itu sangat tergantung dari kekentalan. Kelebihan cuma berat toh, tapi kalau kurang kekentalan olinya, mesinnya jadi aus, mulai aus. Nah ini yang harus kita perhatikan. Layak enggak dipakai itu kalau oli sudah makin encer karena memang bekas, terus ditambah encer lagi menggunakan engine flush. Ini hal yang sama terjadi juga pada engine flush PTT loh ya. Engine flush PTT ini juga sama, kekentalannya olinya juga terlalu encer. Engine flushnya ya, katanya menggantikan oli mesin, itu juga encer, lebih encer dari 0W20. Jadi itu menggantikan seluruh oli ya, olinya yang lama di drain terus diisi dengan engine flush itu. Masalahnya terlalu encer. Kalau terlalu encer apa efeknya? Ya wis itu tadi, mesin nggak terlindungi. Wes itu dari spesifikasi produk ya. Nah sekarang dari datasheet. Datasheet kalau yang PTT itu masih termasuk normal. Kelihatan kok olinya, bahannya itu bahan ya sama yang dengan dipakai oli mesin, cuma kekentalannya terlalu rendah ya, terlalu encer. Nah kalau yang liqui moly ini yang menarik. Apa memang bahan dari engine flush liqui moly? Ya datasheet emang ada yang mirip oli mineralnya, tapi ada yang lebih parah lagi. Dari safety datasheet yang bahan-bahan oli mineral itu
maksimalnya 20%, entah minimalnya berapa. Nah, bahan utama, bahan yang paling banyak kurang dari 90% ya, 70 sampai 90 kalau nggak salah ya, lupa penulis. Nah, itu anu ya, apa namanya? Bahannya ada istilahnya apa? C10, C13. Ada kode casnya, ada kode apa itu. Terus pokoknya ada kodenya, penulis Google kodenya. Ketemu, dan ketemunya nggak sip ya. Dari dua kode itu ketemu dua merek. Jadi itu barangnya disebut nafta, NAPHTA. Nafta itu yang penulis tahu ya bensin. Nggak males 0-100. Jalannya licin ya, maaf. Nah, memang bener nggak 0-100 ada kendaraan gitu. Jadi penulis cari ya, yang pertama ada Exol D60. Penulis pun cari Exol D60, ternyata produk dari Exxon Mobil. Katanya metal work. Penulis nggak ngerti apa, tapi kok gambarnya cat ya. Penulis cari data lain, gambar cat juga. Loh, ada apa ini? Kenapa kok gambar cat gitu loh? Padahal ini dipakai untuk engine flush. Dipakai sebagai engine flush. Lah kok di websitenya Exxon Mobil gambarnya cat ya? Ya sekedar tahu Exxon Mobil, Shell, Castrol. Seingat penulis nggak pernah jualan engine flush ya. Jadi mobil One itu nggak ada mobil engine flush, setahu penulis, kecuali kalau untuk industri, untuk kapal laut kalau nggak salah. Untuk industri sih, tapi bukan untuk membersihkan mesin, untuk yang lain-lain. Ya wis, penulis lihat ke referensi kedua. Referensi kedua namanya kalau nggak salah apa ya? Entah hidrolog atau apa, P180. Penulis cari. Ya ternyata sama juga, ada kata-kata cat juga. Ya wes, penulis terus lihat keterangannya, dan ternyata ya, mungkin kalau bahasa Inggris nggak paham, penulis terjemahkan bahasa Indonesia. Ada kata-kata pelarut dan tinernya cat. Alah, ternyata cuma thinner toh. Wah wis, orang-orang ini gimana sih? Nyombong apa melakukan engine flush pakai Luigi Moly. Ternyata itu cuma thinner toh. Thinner tapi ngoyo banget ya. Memaksakan diri banget. Belinya kok dari Jerman. Waduh banget. Ngapain jauh-jauh beli thinner untuk engine flush itu dari Jerman? Yang deket-deket aja po. Emang beda ta?
thinner beli di toko bangunan sebelah sama beli di Jerman. Oh, thinner. Sekalian yang bagus ya, thinner spesial gitu. Mereknya merek anggrek atau merek mawar atau merek apa, perahu terbalik, ya bisa toh. Nyombong pakai liquimoli, ternyata cuma pakai thinner. Ya sebenarnya nggak beda-beda jauh lah ya. Yang namanya pelarut bisa pakai macam-macam. Gitu ya, penulis sering apa, dilecehkan pakai minyak goreng sebagai campuran oli mesin. Sering dilecehkan, ya nggak sering sih, soalnya penulis jarang bahas margarin ya di bensin. Tapi ya yang mereka pakai engine flash ternyata ngeletek, cuma pakai apa, thinner. Memang thinner itu bisa melarutkan, bisa membantu menghilangkan kerak. Tapi ya itu tadi, kembali ke yang tadi, olinya mampu melindungi mesin nggak selama dilakukan engine flush itu. Mungkin mobil atau motor butuhnya oli 10 W30, 5 W30, aman nggak mobil atau motor itu pakai 0 W16? Soalnya kan lebih encer dari 0 W20 ya, penulis tahunya 0 W16 ya. Nggak ada referensi suhu 100 derajat, adanya cuma suhu 40, penulis nggak bisa pakai standarnya J300 SAE ya, entah itu. Tapi rasanya kok kekentalannya setara dengan 0W16 kayaknya. Bisa jadi lebih encer sih. Iya rugi ya pakai thinner untuk engine flush. Dan engine flush yang lain kalau nggak salah ya, bahannya ada yang dari bensin, ada yang dari solar, ada yang dari kerosin. Entah penulis bisa nemu lagi atau enggak. Dulu pernah nyari, nemu, tapi embuh bisa ketemu lagi atau enggak. Emang normalnya kayak gitu kan. Pelarut yang kuat itu ya yang encer-encer banget. Pakai thinner itu kan memang sangat kuat daya pelarutnya. Normal itu. Mungkin ada review apa, kalau pakai engine flash jangan yang bau solar, karena memang beneran ada engine flash yang pakai solar beneran. Kalau bilangnya nggak bau itu mungkin sekalian aja po, daripada pakai engine flash merek Liquimoli, langsung beli di sumbernya. Itu apa, Hyperfull apa P180 atau Exol D60. Ya barangkali aja bisa lebih murah. Engine flashnya Liquimoli kan mahal juga. Tapi entah ada yang jual enggak di toko online. Ya kembali lagi lah ya, kembali ke kompatibilitas.
Karena yang namanya solvent itu nggak dirancang untuk kompatibel dengan misalnya seal macam-macam, sealnya apa, valve. Sealnya valve itu penting loh ya. Kalau bocor itu olinya ngocor ke mesin. Dengan sealnya apa jenenge, sealnya silindernya sendiri. Selain itu kan olinya sudah encer, dia encer kan lagi pakai engine flush. Nah waktu itu mesin kan jalan, artinya olinya encer banget di bawah yang spesifikasi. Aman nggak itu? Bahkan mungkin kayaknya ada ya, selagi pakai engine flush digeber-geber. Idle pun ya juga bermasalah karena kemampuan oli itu sangat diuji ketika dalam kondisi idle. Karena idle itu kecepatan mesin pelan, lapisan olinya jadi lebih sulit terbentuk, lebih sulit melapisi. Ya wes lah, itu aja ya. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.